Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيها الحاضرون، أيها الشباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكمة رحمة للعالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaannya. Yang kedua, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah, teladan baik kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang kali ini, insya Allah kita akan membahas, ya, setelah pada kesempatan yang sebelumnya kita mengkaji tentang ayat dan surat yang dibaca di dalam salat setelah kita membaca surat Al-Fatihah, dan kemudian ditekan kepada berjuta potensi kebaikan, berjuta potensi pertolongan yang ada di dalamnya. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang doa-doa, tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita baca pada saat kita melakukan rukuk. Ya, pada saat kita melakukan satu rukun di dalam salat kita, yaitu rukuk. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah sempat membahas tentang rukuk ini dari sisi sifat, ya, gerakan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sudah kita sampaikan pada waktu itu tentang seperti apa sifat rukuk, ya, secara fisik, secara gerakan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
dimulai dengan bertakbir, mengangkat kedua tangan, kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat, tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Kemudian setelah itu turun dengan meletakkan kedua tangan masing-masing pada lutut dan kemudian mensejajarkan posisi antara kepala dengan punggung rata-rata air, dan kemudian disyariatkan agar tumakninah, tenang, ya, diam di sana, bahkan diperintahkan untuk berlama-lama dalam rukuk, karena salah satu alasannya digambarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa ketika seseorang itu berdiri untuk melaksanakan salat, maka semua dosa yang dimilikinya dikumpulkan oleh Allah dan diletakkan di atas kepala orang tersebut dan di atas pundaknya. Dan saat dia rukuk, juga saat dia sujud, maka dosa-dosa itu akan berguguran agar berjatuhan. Dan sampai-sampai seorang sahabat Nabi, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ridwanullah alaihima, satu ketika beliau melihat ada seorang pemuda yang salat panjang sekali salatnya, bahkan dinilai berlebihan. Ya, panjang dan berlebihan. Ketika itu sahabat Ibnu Umar bertanya kepada yang hadir, adakah di antara kalian yang kenal, yang tahu tentang pemuda ini? Maka ada seorang laki-laki mengatakan, saya kenal dia ya Rasul, ya wahai Umar. Ya, wahai Ibnu Umar, ya, saya kenal dia. Ketika itu dia mengatakan, jika saya tahu dia, jika saya kenal dia, saya akan suruh dia untuk memperpanjang rukuk dan memperpanjang sujudnya. Bukan di keseluruhan salat, tetapi di rukuk dan sujud. Itu karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa pada saat seseorang berdiri untuk salat, maka semua dosanya dikumpulkan oleh Allah dan diletakkan di atas kepala dan di pundak. Dan pada saat dia rukuk dan sujud, maka dosa itu jatuh berguguran. Maka patut bahwa seseorang bukan sekadar tumakninah di dalam rukuk dan juga dalam sujudnya. Nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus tentang sujud. Itu untuk diperpanjang dengan harapan semua dosa-dosa yang ada digugurkan dan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelakunya. Dan ini adalah satu keutamaan yang luar biasa dari rukuk yang disyariatkan dan bahkan menjadi satu rukun di dalam salat kita. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu sudah kita bahas pada waktunya, dan pada saat ini insya Allah kita coba bahas tentang doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kita baca pada waktu rukuk. Untuk kita baca pada waktu rukuk. Ada dua bagian pada tema ini. Yang pertama tentang hukum bacaan dalam rukuk. Ya, tentang hukum bacaan di dalam rukuk. Di sini ada dua pendapat. Satu pendapat menegaskan bahwa hukum membaca doa pada saat rukuk itu hukumnya wajib. Pendapat ini disampaikan oleh madhab Hambali, ya, para ulama di madhab Hambali, madhab Zahiri, dan juga pilihan banyak ulama hadis. Ya, banyak ulama hadis lebih menekankan ini sebagai wajib, ya, membaca doa pada saat rukuk. Dan pendapat ini dipilih juga oleh Ibnu Taimiyah, oleh As-San'ani,
oleh Syekh bin Baz serta oleh Syekh Utsaimin. Jadi pendapat yang pertama terkait dengan doa, membaca doa pada saat ruku itu hukumnya wajib. Di antaranya merujuk kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim." Fasabbih bismi rabbikal azim. Pada saat turun ayat yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, ini ada di surat Al-Waqiah ya, ayat 96. Ketika turun ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda merespon turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Kata beliau, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ayat ini sebagai bacaan untuk rukuk kalian. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, pada saat turun ayat lain, sabbih isma rabbikal a'la, qala, Rasulullah SAW juga kemudian merespon dengan bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ini di dalam sujud kalian. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Iya. Teman-teman sekalian, para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai pegangan oleh Ibnu Hazm. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam An-Nawawi dan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Disahihkan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Albani. Ada para ulama berbeda tentang derajat hadis ini. Nah, yang dijadikan oleh dalil oleh para ulama yang menegaskan tentang wajibnya membaca doa pada saat kita rukuk adalah di dalam hadis ini terdapat kata ij'aluha atau jadikanlah ia. Ini kata perintah. Dan berdasarkan kaidah, asalnya setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib. Ya, para ulama pada kelompok A, pendapat yang pertama yang mewajibkan ini berpegang kepada perintah ya, fi'il amr, kata perintah dari Nabi, ij'aluha, jadikanlah dia pada sebagai bacaan pada rukuk kalian. Ya. Sementara B, pendapat kedua, para ulama mengatakan membaca doa pada saat kita menjalankan rukuk, ya, satu rukun di dalam salat namanya rukuk, itu hukumnya membaca doa di sini sunnah. Ya, membaca doa di sini hukumnya sunnah. Bahwa membaca tasbih saat rukuk dan sujud itu hukumnya sunnah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, artinya mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Baik pada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan satu riwayat juga dari mazhab Hambali. Yang tadi secara umum mazhab Hambali mengatakan wajib, tetapi ada satu riwayat dari mazhab Hambali yang mengatakan bahwa membaca doa pada saat rukuk itu hukumnya sunnah. Apa dalil mereka? Merujuk kepada satu hadis yang sangat populer, satu hadis yang sangat populer yang disebut dengan hadis musi'is salah, hadis orang yang salatnya buruk, di mana pada waktu itu Nabi sedang ada di masjid bersama para sahabat, ya. Masuk seseorang
ke dalam masjid dan langsung mengambil posisi di satu bagian dari masjid itu dan melaksanakan sholat sendirian. Pada saat itu Nabi memperhatikan dari takbir sampai salam sholat orang ini. Begitu selesai salam, sahabat ini merasa diawasi oleh Nabi dan dilihat oleh Nabi terus-menerus. Kemudian dia bangkit dan mendatangi baginda Rasulullah Muhammad SAW dan memberikan ucapan salam. Nabi menjawab salam orang ini. Tetapi setelah menjawab salam, Nabi memberikan perintah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah, ulangi salat kamu belum salat. Salat kamu tadi belum sah. Orang ini nampaknya tidak menanyakan tentang sebab kenapa dikatakan tidak sah, ya, karena yang berbicara adalah Rasulullah SAW. Dia sami'na wa ata'na dan kembali ke posisinya dan mengulangi salatnya. Lagi-lagi baginda Rasulullah SAW melihat salat orang ini dari awal sampai akhir. Selesai mengulang salatnya, orang ini kembali menghampiri Nabi dengan salam. Lagi-lagi salamnya dijawab, dan tetapi Nabi kemudian melanjutkan perintah itu diulang lagi. Kata beliau, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Begitu sampai berulang 3 kali, ya. Sampai kemudian ketika diperintah untuk mengulang yang keempat kalinya, baru orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya belum mampu melaksanakan salat yang lebih baik dibandingkan dengan yang tadi 3 kali saya lakukan. Kalau begitu, tolong ajarkan kepada saya bagaimana salat yang benar, salat yang sah. Ketika itulah kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada yang bersangkutan tentang rukun-rukun salat. Dari mulai berdiri, takbir, kemudian membaca apa yang mudah baginya dari Al-Quranul Karim, kemudian ruku', sujud, ya, dan begitu seterusnya. Sampai kemudian salam. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam hadis ini Rasulullah SAW ketika memerintahkan untuk ruku' tidak diperintahkan untuk membaca doa tertentu, termasuk tasbih, ya, atau tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya disebutkan bahwa dia harus ruku' saja. Dikatakan summarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian rukuklah kamu hingga kamu tumakninah dalam rukuk. Itu saja. Tanpa diperintahkan untuk membaca sesuatu di dalam rukuknya ini. Maka kelompok yang kedua ini mengatakan, andai saja ada kewajiban membaca doa, haruslah Nabi Muhammad SAW memerintahkan dia juga untuk membaca doa. Karena tidak ada perintah itu, maka para ulama mengatakan, ya, walaupun tahu ada hadis-hadis yang lain mengajarkan tentang doa, statusnya adalah sunnah-sunnah saja, ya, bukan sampai tingkatan wajib. Ya, begitu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pendapat yang kedua terkait dengan hukum membaca doa pada saat waktu kita rukuk. Nah, insya Allah ini bagian utama yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang doa, ya, bacaan dzikir dan doa pada saat kita rukuk. Dan pada kesempatan ini saya akan coba 5 insya Allah jenis bacaan yang bisa kita kenali dengan baik, yang bisa kita pelajari dan kita praktekkan. Dan para ulama menganjurkan agar kita menghidupkan sunnah-sunnah bacaan doa waktu rukuk ini sebagaimana kita mengerjakan sunnah-sunnah dalam arti, ya, apa yang dipraktekkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, termasuk ketika iftitah. Ada begitu banyak pilihan doa iftitah, itu dianjurkan untuk kita berganti-ganti, ya, dari satu salat ke salat yang lain, itu untuk dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW di samping untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang ada di masing-masing doa tersebut. Karena secara umum itu ada redaksi berbeda, ada konten yang berbeda, maka ada kebaikan yang ingin dihadirkan
dalam kehidupan kita, ya, berbeda untuk melengkapi, ya, dari sumber-sumber kebaikan yang lain. Ya, yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih merujuk kepada tadi, ya, di hadis ada subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Ini lafaz redaksi doa atau zikir yang pertama yang kita angkat pada kesempatan ini merujuk pada satu hadis, ya, an Hudzaifah qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarah. Dan panjang hadis ini, summa raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Ya, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah sahabat yang istimewa karena beliau yang dipercaya oleh Nabi menyimpan rahasia tentang orang-orang munafik, ya, rahasia. Dikatakan sebagai aminus sir, ya, sebagai tangan kanannya Nabi, orang yang dipercaya untuk menyimpan rahasia-rahasia Nabi kita Muhammad SAW, terutama tentang orang munafikin. Ya, Hudzaifah, beliau dalam hadis panjang itu menceritakan tentang pengalaman satu malam beliau terbangun oleh satu suara tertentu. Dia terbangun dari tidurnya dibangunkan oleh suara-suara yang muncul dan masuk ke telinganya. Begitu dia terbangun, ternyata melihat Nabi Muhammad SAW bangun. Jadi suara itu berasal dari gerakan Nabi kita Muhammad SAW malam itu, yang bangun dan kemudian beliau bergerak menuju ke tempat wudhu. Ketika itulah kemudian sahabat Hudzaifah ini menyusul beliau dan ikut wudhu. Beliau menduga bahwa Nabi akan sholat dan beliau ingin mengikuti sholat Nabi pada malam itu. Ya, sebagai satu kehormatan, ya, sebagai orang yang sempat ngonangi, ya, melihat Nabi sholat malam itu dan beliau ingin bermakmum dengan Nabi. Betul, selesai wudhu, Nabi kita Muhammad SAW kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat. Dan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini pun segera menyusul dan berdiri di sebelah kiri Nabi, ya, Muhammad SAW. Dan ketika Nabi menemukan Hudzaifah berdirinya sebelah kiri, maka dipegang kepalanya oleh beliau dan diputar untuk bergeser ke sebelah kanan beliau. Selesai itu Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian membaca iftitah dan kemudian membaca Al-Fatihah. Selesai membaca Al-Fatihah, Nabi ternyata kemudian membaca surat Al-Baqarah dari awal. Ya, nyambung terus, ya, sampai ayat 50, 60, 70, 80. Hudzaifah merasa bahwa ini panjang sekali. Sempat berpikir buruk pada malam itu, ya, untuk mengikuti salat Nabi sambil duduk, membiarkan Nabi berdiri sendiri dan beliau mengikutinya sambil duduk, tetapi tidak sempat dilaksanakan. Hanya beliau sempat berpikiran mungkin Nabi akan rukuk nanti setelah ayat yang ke-100. Ternyata ketika memasuki ayat 99, 100, ternyata nyambung 101 dan seterusnya. Maka Hudzaifah kemudian mencoba menduga dan mengatakan mungkin Nabi akan rukuk setelah selesai Al-Baqarah secara keseluruhan. Dan ternyata selesai Al-Baqarah, Nabi nyambung ke surat An-Nisa dari awal dan sampai akhir. Selesai An-Nisa, beliau nyambung ke surat Al-Imran juga dari awal sampai akhir. 3 surat dibaca, pada 3 surat panjang semuanya dalam 1 kali rakaat, ya, 1 kali berdiri. Bukan di situ yang menarik. Bahwa kemudian Nabi melakukan rukuk. Tadi di 3 surat yang dibaca oleh beliau itu masih dengan keterangan ketika beliau melewati ayat yang menyebutkan tentang tahmid, pujian kepada Allah, beliau wakaf dan bertahmid terlebih dahulu. Melewati ayat tasbih, beliau juga wakaf dan bertasbih terlebih dahulu. Melewati ayat yang menyebut neraka, beliau juga berhenti, wakaf dan meminta perlindungan dari api neraka terlebih dahulu.
ketika melewati ayat yang menyebutkan tentang surga, beliau juga wakaf dan meminta masuk surga terlebih dahulu. Iya, setelah itu beliau rukuk. Dan dalam rukuknya ini beliau membaca doa yang pendek tadi. Subhana rabbiyal azim. Hanya doa ini diulang-ulang sampai lamanya hampir sama dengan tadi membaca 3 surat pada saat berdiri. Doanya ketika dibaca 1 kali ini pendek. Tetapi Nabi bisa menjadikan doa pendek ini waktunya hampir sama dengan membaca 3 surat yang paling panjang. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Imran. Ya. Artinya ini betapa agung doa ini. Ya. Subhana rabbiyal azim. Ya, Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Maha suci Rabbku yang maha agung. Terkait dengan tumakninah, para ulama menyebutkan minimal tumakninah itu mengulang 3 kali ya sebuah doa. Jadi kalau kita rukuk dengan bacaan ini, itu sebagai standar dan ukuran tumakninah adalah membaca ini 3 kali. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azim. Ya. Itu sebagai sebuah ya batas minimal untuk kita baca. Bisa lebih dari itu karena ini konteks mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh dan meneladani akhlak Nabi saat beliau melaksanakan ibadah salat dan pada saat membaca atau melakukan rukun. Ya, satu rukun di dalam salat yaitu rukuk. Yang kedua, di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi betapa agung, betapa pentingnya doa tadi, tetapi Nabi sepanjang hayatnya bukan hanya mengamalkan yang itu. Beliau juga mengamalkan yang lain dan mengajarkan kepada kita semuanya juga untuk punya pilihan bacaan rukuk yang lain. Yang kedua ini berbunyi subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Rabbul malaikati warruh. Subuh ya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi kita Rasulullah SAW dahulu, ini sepengetahuan Aisyah, kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwa Rasulullah sering kali dalam rukuk dan sujudnya membaca doa ini. Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Subuh, dia maha suci. Kudus, maha bersih. Rabbul malaikati, Rabbnya malaikat semuanya. Warruh, dan secara khusus Rabbnya malaikat Jibril. Ya, sebutan lain dari malaikat Jibril adalah ar-ruh. Ya. Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Lagi-lagi di sini kita mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala yang tidak pantas, tidak patut dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali manusia pada posisi pesimisme, keterputusasaan itu berprasangka buruk dan menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak patut, sesuatu yang tidak pantas. Nah, di sini kita dikenalkan doa di dalam rukuk kita, bahkan juga di dalam sujud adalah doa ini untuk memperbanyak ya, mensucikan Allah dari yang tidak pantas, membersihkan Allah dari yang tidak patut. Bahkan secara khusus menyebutkan Allah, menyanjung Allah karena menjadi Rabbul Malaikah,
Rabbnya malaikat. Semua malaikat, Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih spesifik adalah Allah itu Rabbur Ruh, Rabbu Jibril, ya. Sebagai Rabbnya malaikat Jibril yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan para rasulnya. Sebuah kedudukan yang sangat istimewa, dan wahyu Allah inilah yang kemudian menghidupkan umat manusia dengan kehidupan yang sejatinya. Ya, dikatakan sebagai, ya, seakan apa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam ini memberikan kehidupan, disebut dengan ar-ruh. Lagi-lagi selain kita mengenal dan mempraktekkan Subhana Rabbiyal Azim pada waktu ruku', maka kita juga sebaiknya mengenal ini, menguasainya, dan juga membacanya. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ya, para pemuda bintang, doa ketiga yang dikenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan sekaligus diamalkan oleh beliau. Ya. Bahkan kalau dari sisi periwayatan, ini mungkin dari seluruh doa ruku' adalah yang paling kuat. An Aisyah qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudih. Ini bahasanya, ungkapan verbalnya jelas sekali. Karena Rasulullah adalah, dahulu Rasulullah SAW itu yukthir, dari kata kathir, banyak. Aksara yuksiru, ya, paling banyak, lebih banyak, ya, Nabi pada saat rukuk dan sujud itu membaca doa yang satu ini. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ya, Allahumma ighfirli. Ya, Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujudnya sering membaca doa ini. Subhanak, yang artinya maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami. Dengan memujimu, ya Allah, ampunilah aku. Itu adalah mengamalkan Al-Quranul Karim. Ada firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi karena ada perintah ini, maka beliau di dalam rukuknya beliau membaca kalimat-kalimat yang pendek ini. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Maka lagi-lagi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, bagus sekali kemudian ini dibaca tadi, ya, dengan tumaknina dan kemudian diulang-ulang. Ya. Apalagi pada posisi ketika kita salat sendirian pada waktu salat sunnah dan terutama pada waktu salat malam. Kayak tadi Rasulullah SAW bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim, itu hampir sama waktunya dengan membaca 3 surat, ya, sebagai bentuk, ya, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, bacaan dan dzikir saat rukuk yang dikenalkan dan bahkan dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah doa yang ini. Ya, ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami, ya, wa 'azmi wa 'asabi.
An Ali bin Abi Talib, dari sahabat Ali bin Abi Talib, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, annahu kana idza qama ila shalah, sesungguhnya Imam Ali meriwayatkan adalah dulu Rasulullah SAW ketika berdiri untuk melaksanakan salat, ya, maka beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan begitu, ya, di doa iftitah, ya. Nah, pada hadis yang menyebutkan doa iftitah yang sangat indah, ya, dulu pada awalnya saya merasa doa iftitah ini sangat panjang, tapi setelah kita pelajari maknanya, betapa dahsyat doa iftitah ini membantu kita untuk memesan, meminta kepada Allah membangun watak terbaik kita, akhlak terbaik kita yang tidak ada di dunia ini. Siapapun, bahkan digabung semua kekuatan yang selama ini merasa punya kekuatan untuk menambahkan akhlak tertentu kepada kita, tidak akan mampu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, pada hadis yang mengajarkan tentang doa iftitah, meminta akhlak yang terbaik kepada Allah saja dan meminta dibersihkan dari akhlak yang buruk, ada kelanjutan di situ. Wa idza raka'a, dan ketika beliau rukuk, qala, ini seakan-akan sebagai pasangan iftitah itu, dan kemudian rukuknya adalah membaca ini. Allahumma laka raka'tu. Allahumma ya Allah, laka kepadamu raka'tu aku rukuk. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri, ya, kepada aturan, kepada hukummu. Khasya'alaka sama'i, pendengaran saya khusyuk kepadamu. Wa basari, dan pandangan saya juga khusyuk kepadamu. Wa mukhi, bahkan otakku khusyuk kepadamu. Wa azmi atau wa azami, dan tulang saya juga khusyuk kepadamu. Khusyuk, ya, ikhlas. Wa asabi, begitu juga asab. Persendian, ya, persendian saya juga semuanya khusyuk dan ikhlas kepadamu. Subhanallah. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana tadi ketika kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada iftitah, pada saat rukuk, kita tegaskan lagi tentang bagaimana Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Ya. Saya berharap lagi-lagi teman-teman para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari dan mengamalkan doa ruku ini sebagai bagian dari saluran dan sarana Allah memberikan kebaikan-kebaikan, apalagi item-itemnya di sini sangat detail, ya, sangat detail.
dari mulai menegaskan kita hanya rukuk kepada Allah, kita beriman hanya kepada Allah, kita tunduk dan berserah kepada Allah, dan kemudian kita sebutkan pendengaran, penglihatan, otak, tulang, persendian, bahkan otot-otot ya yang menentukan, mengendalikan orang itu nyantai, orang itu tegang, itu ada pada wilayah asab. Ini semuanya kita nyatakan, kita ikhlaskan, kita tundukkan, kita khusyukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya, dan yang terakhir, yang kelima, insya Allah kita pelajari pada kesempatan ini di antara doa rukuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah kalimat yang sangat-sangat agung. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi secara khusus ini diajarkan untuk dibaca pada waktu salat malam. Ya. Berdasarkan hadis An Auf bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik, annahu qala Qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan falamma raka'a makasa qadara suratul Baqarah. Kata sahabat Auf bin Malik, satu malam, beliau melaksanakan qiyamul lail bersama Rasulullah SAW. Falamma raka'a, ketika beliau rukuk, beliau diam pada posisi rukuk itu, waktunya seukuran dengan membaca surat Al-Baqarah. Waktu yang dihabiskan untuk rukuk itu seukuran dengan membaca surat Al-Baqarah. Apa yang beliau baca, yang waktu panjangnya itu sama dengan surat Al-Baqarah, atau semisal dengan, atau seukuran dengan surat Al-Baqarah, atau membaca, ya, waktu yang digunakan untuk membaca surat Al-Baqarah adalah membaca Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azamah. Itu artinya diulang-ulang. Ya, diulang-ulang sedemikian rupa. Iya. Maha suci zat yang memiliki kesempurnaan kekuatan, memiliki kerajaan, ya, atau kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Ya, sebagai bukti kita mengakui kelemahan kita, kerendahan kita, kedhaifan kita, ketidakberdayaan kita, maka kita menyanjung zat yang memiliki keperkasaan yang sempurna, ya, maha suci, zat yang memiliki kesempurnaan kekuatan. Jadi kekuatan Allah, Jabarut ini, tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa melawan. Ya, tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa melawan. Ya, wal malakut, ya, pemilik semua kerajaan dan kekuasaan. Wal kibriya, ya, kiber, ya, pemilik kebesaran, kesombongan, itu milik Allah. Makanya tidak boleh kita manusia sombong, karena itu miliknya Allah. Karena hanya Allah saja yang pantas untuk menyombongkan diri karena kekuatannya sempurna. Sedangkan manusia kelemahannya sempurna sekali, maka tidak patut untuk menyombongkan diri. Ya, wal azamah, dan pemilik keagungan. Lagi-lagi inilah diantara yang disenang, yang disuka oleh Allah SWT untuk dilakukan seorang hamba pada saat dia melakukan salat, ini terutama pada waktu dia rukuk. Dan tadi yang cukup menarik adalah rukuk-rukuk yang ditampilkan pada doa-doa ini, kita mengenalnya panjang-panjang. Ya, satu waktu yang cukup panjang dikenalkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya ini belum seberapa dibandingkan dengan keberadaan sejumlah malaikat atau dalam jumlah besar malaikat yang ada di langit, yang sejak awal dicipta oleh Allah hingga hari kiamat nanti ibadahnya adalah rukuk secara terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang ibadahnya berdiri terus menerus. Ada yang ibadahnya sujud saja terus menerus hingga hari kiamat kelak. Dan kita diberikan oleh Allah SWT kemuliaan. Kita ada saat berdiri, ada saat rukuk, ada saat sujud. Betapa sempurna syariat salat ini diberikan kepada kita oleh Allah. Kita mengerjakan sejumlah pekerjaan yang dilakukan oleh para malaikat. Bahkan tadi ada malaikat yang spesialis, ibadahnya adalah rukuk, ibadahnya adalah berdiri, ibadahnya adalah sujud. Ketika kemudian Allah ridha, ya, senang kepada kita semua karena amalan-amalan ini tentunya ada efek-efek kebaikan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam An-Nasai, dan lafaz di sini milik Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Demikian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan sekali lagi sebagaimana kita dimudahkan oleh Allah mengenal sunnah-sunnah yang luar biasa dari sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW saat beliau melaksanakan ibadah salat, ya, dan lebih spesifik adalah pada saat beliau melaksanakan rukun yang berupa ibadah rukuk, yang kita menundukkan secara fisik, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin pada saatnya kita bahas tentang sifat-sifatnya. Begitu luar biasa rukuk yang diajarkan oleh Nabi secara fisik, dan lebih sempurna lagi setelah kita mengetahui doa-doa yang diajarkan oleh beliau dan dipraktekkan oleh beliau. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemuliaan, ya, kemurahan oleh Allah untuk memahami ini, meyakini ini, dan mengamalkan secara sempurna. Dan lebih penting lagi adalah kita bisa meraih keutamaan dan kebaikan-kebaikan rahmat Allah yang cukup banyak dari mengamalkan sunnah Nabi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.